warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Mardatila dan rekan saya Revin Prabandari Ismoyo. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan apa itu Down syndrome. Nah, langsung saja kita pada sejarahnya. Oh ya, teman-teman dapat melihat dari PPT kami langsung dan penjelasan dari YouTube ini. Baik, langsung saja sejarahnya. Pada tahun 1866, John Langdon Down, seorang dokter berkewarganegaraan Inggris, menulis sebuah esai berjudul Observation on an Ethnic Classification of Idiot, di mana ia mendeskripsikan sekelompok anak dengan penampakan umum yang berbeda dari anak-anak yang lainnya. Anak-anak tersebut mengalami retardasi mental dan selanjutnya disebut sebagai Mongolims atau Mongolia idiot. Nah, istilah ini dibuat berdasarkan persepsi bahwa anak-anak tersebut mempunyai ciri-ciri atau memiliki karakteristik wajah yaitu berupa lipatan epicenthus yang sama dengan ras Bulumenbek di Mongolia. Pada tahun 1956, 19 orang peneliti genetik merekomendasikan pada majalah The Lancet agar nama yang memalukan dan mempunyai konotasi negatif tersebut diganti. Nah, The Lancet lalu menggunakan nama Down syndrome. Pada tahun 1965, WHO secara resmi menghentikan penggunaan istilah Mongolims atas permintaan delegasi dari Mongolia. Oleh sebab itu, sejak saat itu hingga sekarang istilah yang digunakan pada penderita Down syndrome dinamakan dengan Down syndrome dan itu resmi dinyatakan. Baik, setelah kita mengetahui sejarah singkat mengenai Down syndrome, perlu kita ketahui bahwa apa itu Down syndrome. Nah, Down syndrome atau yang lebih dikenal sebagai kelainan genetik trisomi, di mana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21. Kelainan kromosom yaitu terbentuknya kromosom 21 atau trisomi 21. Akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadinya pembelahan. Nah, kromosom ekstra tersebut menyebabkan jumlah protein tertentu juga berlebihan sehingga mengganggu pertumbuhan normal pada janin pada saat di dalam kandungan dan menyebabkan perubahan perkembangan otak yang sudah tertata sebelumnya. Berikutnya, klasifikasi Down syndrome. Nah, terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama, trisomi 21 klasik adalah bentuk kelainan yang paling sering terjadi pada penderita Down syndrome, di mana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21. Yang kedua, translokasi adalah suatu keadaan di mana tambahan kromosom 21 melepaskan diri pada saat pembelahan sel dan menempel pada kromosom lainnya. Dan berikutnya yang ketiga, mosaik. Mosaik adalah bentuk kelainan yang paling jarang terjadi, di mana hanya beberapa sel saja yang memiliki kelebihan kromosom 21 atau trisomi 21. Setelah kita mengetahui apa itu Down syndrome dan 3 jenis klasifikasi dari Down syndrome, perlu kita ketahui ciri-ciri dari si penderita Down syndrome. Yang pertama ialah lemahnya otot wajah yang memperlihatkan profil muka yang datar atau flat. Yang berikutnya, bentuk mata yang ke atas, bentuk kuping yang abnormal dari anak-anak pada umumnya, satu garis horizontal pada telapak tangan. Nah, teman-teman bisa melihat di slide-slide yang ada di PPT kami, di mana terlihat bahwa satu garis lipatan yang bentuk horizontal pada telapak tangan anak penderita Down syndrome. Yang berikutnya, kelenturan yang berlebihan pada persendian. Jari kelingking hanya ada 1 sendi. Nah, anak penderita Down syndrome hanya memiliki 1 sendi pada jari kelingkingnya, dan kelima jari yang mereka miliki tersebut terlihat lebih pendek dari anak-anak pada umumnya. Dan berikutnya, lipatan pada ujung mata. Nah, lipatan tersebut bisa dilihat pada area mata sebelah sini. Berikutnya, jarak yang berlebihan antara jempol kaki dan telunjuk kaki si penderita Down syndrome tersebut, dan lidah yang besar yang tak sebanding dengan mulut yang mereka miliki. Baik, sekian materi yang telah saya sampaikan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Revin Prabandari Ismoyo.
Baiklah, saya akan menjelaskan gejala Down syndrome. Yang pertama, anak yang menderita kelainan ini umumnya lebih pendek dari anak yang umurnya sebaya. Kemudian, kepandaiannya lebih rendah dari normal. Kemudian, lebar tengkorak kepala pendek, mata sipit dan turun, dagu kecil, lidah kelihatan menonjol keluar, dan tangan lebar dengan jari-jari yang pendek. Kemudian, pada beberapa orang mempunyai kelainan jantung bawaan. Selanjutnya, faktor penyebab Down syndrome ada 4. Yang pertama itu infeksi virus, radiasi, penuaan sel telur, dan usia ibu. Infeksi virus. Rubella merupakan salah satu jenis infeksi virus tersering yang bersifat teratogen lingkungan yang dapat mempengaruhi embriogenesis. Kemudian radiasi. Sekitar 30% ibu yang melahirkan anak dengan sindrom Down pernah mengalami radiasi di daerah perut. Kemudian penuaan sel telur. Peningkatan usia ibu berpengaruh terhadap kualitas sel telur. Sel telur akan menjadi kurang baik dan pada saat terjadi pembuahan oleh spermatozoa, sel telur akan mengalami kesalahan dalam pembelahan. Kemudian usia ibu. Wanita berusia lebih dari 35 tahun lebih beresiko melahirkan bayi dengan sindrom Down. Bagaimana diagnosis Down syndrome? Pada saat sebelum lahir, ada 2 kategori tes untuk sindrom Down yang dapat dilakukan sebelum lahir. Yang pertama itu ada tes screening dan tes diagnostik. Kemudian pada saat lahir, Down syndrome dapat diidentifikasi dengan melihat ciri fisik tertentu. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.